Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ragam Kisah yang selalu diberkahi Allah. Semoga kondisi sahabat Ragam Kisah selalu dalam kondisi yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Kali ini dalam episode Ragam Kisah akan menyampaikan kisah seorang lelaki dari langit. Ia hanya seorang penggembala. Ia adalah lelaki yang sangat miskin dengan wajahnya yang hitam. Nasabnya biasa saja dan dipandang rendah di mata manusia. Namun sejarah mencatat namanya bersama orang-orang besar. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menjulukinya sebagai lelaki yang terkenal di antara penduduk langit dan sebaik-baiknya tabi'in. Inilah kisah Uwais Al-Qarni. Sahabat Ragam Kisah, Uwais Al-Qarni melukiskan gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ingatan wahyu. Dia mencuci dosa-dosa dengan doa. Dia adalah Uwais bin Amir bin Zuz bin Malik Al-Qarni, salah seorang dari 8 zahid, salah seorang ahli ibadah pendahulu, termasuk tokoh tabi'in. Dia berasal dari Yaman dan tinggal di berbagai hutan, padang pasir dan pedalaman. Dia hidup sejaman dengan Rasulullah SAW, tetapi bakti kepada ibunya menghalanginya untuk menjumpai Nabi SAW, dan dia belum sempat melihat Nabi. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir. Hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba. Upah yang diterimanya cukup untuk nafkah dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan. Dalam kisah lain diriwayatkan, keluarganya mengira bahwa Uwais Al-Qarni gila. Makanannya adalah biji-bijian yang dikutipnya. Apabila dia menemukan kurma, maka dia menyimpannya untuk berbuka puasa. Segala sesuatu dalam dirinya mencerminkan sikap zuhud. Dia mengebaskan debu duniawi dari pundaknya dan senantiasa merindukan dan mencari akhirat. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya juga telah ia dengar. Segera Uwais Al-Qarni mengetok giginya sendiri dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi, kerinduan karena iman. Tetapi ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, dan juga lumpuh. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah, siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kerinduan kepada Rasulullah yang selama ini dipendamnya tidak dapat ditahannya lagi. Suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, tak terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu.
Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tidak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Sementara masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi SAW langsung menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu. Jika kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah menceritakan kisahnya kepada para sahabat. Beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan di tubuhnya terdapat tanda putih. Perintahkan atau mintalah dia agar memohonkan ampunan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Sesudah itu Rasulullah SAW memandang kepada Ali dan Umar seraya berkata, jika suatu ketika kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Kalimat ini terbang meninggalkan mulut Nabi Muhammad SAW untuk bersemayam dengan kuat di hati Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena itu, bila Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima delegasi dari Yaman, maka dia bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Sampai akhirnya Uwais datang menemuinya. Umar bin Khattab bertanya, engkaukah Uwais bin Amir? Lalu ia menjawab, iya. Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Uwais bin Amr akan datang kepada kalian bersama bala bantuan penduduk Yaman dari Marad, lalu pindah ke Qarn. Dahulu dia mengidap kusta, lalu tumbuh kecuali seukuran uang dirham. Dia memiliki seorang ibu dan dia berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pasti membuktikan sumpahnya. Bila kalian bisa meminta agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, maka lakukanlah. Kemudian Umar berkata, mohonkanlah ampunan untukku. Lalu Uwais pun memohon ampunan untuknya. Setelah itu Umar bertanya kepadanya, engkau hendak kemana? Uwais menjawab, akan ke Kufah. Umar bertanya lagi, tidakkah sebaiknya kutulis surat kepada gubernurnya agar dia melayanimu? Uwais berkata, aku lebih suka bersama orang-orang yang lemah. Para sahabat, Uwais bertemu dengan Sayyidina Umar ini di masa kekhalifahan Umar. Di tahun berikutnya, seorang bangsawan Yaman beribadah haji. Lalu Umar mendatanginya dan bertanya kepadanya tentang Uwais Al-Qarni. Bagaimana keadaannya saat kau tinggalkan dia?
Orang itu menjawab dengan perasaan sebal. Rumahnya kumuh dan sedikit perabotannya. Lalu Umar membacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ketika orang itu tiba di Kufah, maka dia mendatangi Uwais, memeluknya, menciumnya dan berkata dengan air mata bercucuran, "Mohonkanlah ampunan untukku." Lalu Uwais berkata, "Kamu baru saja melakukan perjalanan yang baik, maka mohonkanlah ampunan untukku." Kemudian Uwais bertanya kepadanya, "Kamu bertemu dengan Umar?" Ia menjawab, "Iya, karena itu mohonkanlah ampunan untukku." Uwais berkata, "Aku tidak mau sebelum kamu berjanji untuk tidak menghinaku lagi dan tidak menceritakan apa yang kamu dengar dari Umar radhiyallahu an kepada seorang pun." Dan Uwais pun memohonkan ampunan untuknya. Tidak lama kemudian, masalah itu tersiar di Kufah dan kalimat-kalimat Nabi sampai ke telinga masyarakat Kufah. Karena itu mereka berbondong-bondong mencarinya seperti banjir agar Uwais sudi memohonkan ampunan bagi mereka. Maka Uwais membenamkan wajahnya ke dalam pasir agar tidak terlihat oleh seorang pun. Uwais memiliki tutur kata seperti sihir yang mengenai hati dan menawan pikiran. Usair bin Jabar berkata, "Kami pernah mencarinya dan bertanya-tanya tentangnya. Lalu seseorang berkata, 'Aku mengenal Uwais Al-Qarni.' Lalu aku pergi bersamanya sampai akhirnya aku tiba di rumahnya. Namun dia tidak menemuiku. Maka aku bertanya, 'Saudaraku, mengapa engkau tidak mau menemui kami?' Lalu ia menjawab, 'Aku dalam keadaan telanjang.' Lalu Usair memberinya sepotong burdah. Uwais menyedekahkan pakaiannya hingga dia duduk dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki pakaian untuk pergi sholat Jumat. Dia biasa mengutip makanan yang berserak di tanah, lalu dia makan sebagiannya dan menyedekahkannya kembali. Meskipun dia jelas-jelas miskin, namun ketika malam telah gelap, maka dia bersimpuh untuk bertadaruh dengan menyingsingkan kedua lengan bajunya ke arah langit dan berdoa, 'Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu hari ini karena tidak bersedekah kepada orang yang lapar, karena di dalam rumahku tidak ada makanan kecuali yang ada di perutku, dan di dalam rumahku tidak ada pakaian kecuali yang melekat di tubuhku.' Harim bin Hayyan menemuinya dan berkata, 'Nasihatilah aku, wahai Uwais.' Lalu Uwais berkata, 'Berbantalah dengan kematian bila kau tidur, dan bila kau bangun, maka berdoalah kepada Allah, semoga Dia memperbaiki hati dan niatmu.' Ketika genderang perang Siffin ditabuh dan dua kubu berhadapan, seseorang dari Syam berteriak kepada pasukan Ali bin Abu Thalib, 'Apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni?' Mereka menjawab, 'Ya, apa yang kau inginkan darinya?' Orang itu berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uwais Al-Qarni adalah sebaik-baik orang yang mengikuti kebajikan atau tabi'in.' Lalu Uwais meninggalkan pasukan Muawiyah dan bergabung dengan sahabat-sahabat Sayyidina Ali. Zikrul maut telah mengusir segala rasa senang dari hatinya, sehingga dia menjalani hidupnya dengan resah dan gelisah. Dia memiliki beberapa karomah seperti legenda yang terjadi di masa hidupnya, dan bahkan setelah dia meninggal. Abdullah bin Samlah berkisah, 'Kami berperang melawan Azerbaijan, dan Uwais Al-Qarni bersama kami. Ketika pulang, Uwais sakit sehingga kami menandunya. Lalu dia meninggal dunia, sehingga kami harus singgah dan ternyata sudah ada kuburan yang tergali, air yang tertuang, kafan dan balsem mayat. Kemudian kami memandikannya, mengafaninya, menyalatinya, dan mengebumikannya. Sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, sebaiknya kita kembali untuk mendoakan ampunan baginya. Lalu kami kembali namun tidak menemukan makam dan jejaknya. Tetapi menurut suatu pendapat, dia wafat dalam perang Siffin. Dalam riwayat lain, pada saat Uwais Al-Qarni meninggal dunia, anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman.
banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tetapi ketika hari wafatmu engkau menggemparkan penduduk dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu." Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Itulah sepenggal kisah tentang Uwais Al-Qarni, lelaki yang tidak populer di antara penduduk bumi, namun terkenal di antara penghuni langit. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ragam Kisah.